Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namadi Seviantar Kusuma Dewi dengan NIM 2511011105 dari kelas BKC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi esai saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Filosofi Pendidikan yang diampu oleh Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul esai yaitu Jembatan Idealisme dan Realitas, Dilema Kurikulum Baru di Sekolah Menengah yang terdapat pada salah satu kota besar di Indonesia. Nah, pada paragraf pertama saya menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua saya menjelaskan tentang hubungan filsafat dan pendidikan serta akar masalah filosofis, yang dimana dalam kasus ini filsafat bertindak sebagai fondasi dan penentu arah pendidikan. Tuntunan kurikulum modern berakar pada filsafat progresivisme dan konstruktivisme. Ada pula dilema filosofis pada guru, yakni filsafat klasik, yang dimana dipegang oleh sebagian guru, memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang harus ditransfer seperti hafalan, disiplin, dan otoritas, dan filsafat modern yang dimana dituntun oleh sekolah untuk memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang harus ditemukan seperti kritis, kebebasan, dan proyek. Pemahaman filosofis yang kuat tentunya dapat membantu guru untuk menentukan tujuan dan arah pembelajaran dan menangani kasus ini. Lalu tujuannya itu adalah guru dapat secara sadar memilih tujuan yang berfokus pada proses pembentukan karakter kritis alih-alih sekedar penguasaan konten saja. Dan konsisten metodologi, yakni dapat membantu guru untuk menyadari bahwa penggabungan otoritas mutlak dan kebebasan mutlak adalah kondisi filosofis, dan guru dapat mencari sistensis misalnya dengan menerapkan disiplin konferentif dan dalam kerangka kebebasan ekspresi. Nah, pada paragraf ketiga saya menjelaskan tentang hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern, di mana hakikat filsafat dalam pendidikan modern adalah sebagai prinsip pengarah transformasi. Filsafat tidak hanya menyatakan bagaimana belajar ataupun mengajar, tetapi mengapa kita mengajar dan apa hakikat manusia yang ingin kita bentuk dalam kasus ini. Lalu, filsafat sebagai dasar SCL yaitu sebagai antropologi filosofis, yang dimana SCL berakar pada pandangan bahwa peserta didik adalah subjek yang memiliki potensi dan otonomi. Dan epistemologi yang secara SCL berdasar pada pandangan konstruktivisme. Nah, pada paragraf keempat saya menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fondasi metode pembelajaran, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah fondasi bagi pengembangan metode yang relevan dengan tuntunan zaman. Yang pertama terdapat hakikat pengetahuan, dan yang kedua terdapat hakikat ilmu pengetahuan modern. Dan untuk paragraf terakhir saya menjelaskan tentang ada pula perbandingan krisis antara teori pendidikan klasik dan modern. Tentunya perbandingan tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek yang terdapat pada filosofi pendidikan Indonesia, yakni aspek peran seorang guru yang dimana fokus terhadap kurikulum dan metode kunci yang akan digunakan untuk mensejahteraan para guru dan siswa setiap ada kurikulum pembelajaran yang baru. Dan yang pertama itu adalah peran guru. Lalu yang kedua adalah aspek fokus terhadap kurikulum, yang dimana pada teori klasik aspek ini hanya terfokus pada konten, inti, warisan, budaya, serta disiplin para siswa. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif pada siswa dalam merangkap dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, setelah saya menjelaskan inti dari paragraf yang terdapat pada esai yang telah saya kerjakan, saya juga membuat kesimpulan pada esai tersebut. Jadi kesimpulannya adalah dalam konteks sekolah menengah kota besar di Indonesia dengan tuntunan zaman modern, teori pendidikan modern seperti SCL atau PBL lebih sesuai untuk diterapkan. Karena terdapat relevansi zaman, yaitu pendidikan modern mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang lebih ekstrim lagi, di mana kemampuan berpikir kritis siswa, adaptasi dan kolaborasi yang lebih jauh berharga daripada hafalan murni.
dan hakikat para siswa yaitu dapat mengakui hakikat siswa sebagai seorang individu otonom yang harus mampu membangun pemahaman dan pengambilan keputusan dengan baik. Itu adalah pemaparan inti materi esai yang telah saya kerjakan. Saya Seviantari, mohon maaf jika ada kesalahan kata, tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Santi. Sampai jumpa semuanya.